Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula bagimu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah pelita di dalam hidup Anda? Saya pun bertanya, apakah pelita yang sesungguhnya di dalam hidup saya? Apa yang saya anggap sesuatu yang berharga, yang memberikan penerangan, cahaya, jalan dalam hidup saya? Kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan dari kitab Yohanes 14:6. Kita juga tahu bahwa dalam Mazmur dikatakan bahwa apa? "Sabdamu Tuhan adalah pelita bagi kakiku, langkahku, dan cahaya bagi jalanku." Kita tahu lagu yang sangat terkenal, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku." Jika kita sungguh menganggap firman Tuhan, sabda Tuhan, sabda yang sudah menjadi hidup, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, adalah pelita kita, cahaya bagi jalan kita, kita akan menaruh sabda Tuhan itu tidak di bawah tempat tidur, tidak di dalam lemari buku dan menjadi berdebu, tetapi kita akan meletakkannya di dalam hidup kita, di mana ia menjadi tempat yang paling tinggi, yang paling penting. Bagi kami berusaha sebagai seorang biarawan, seorang misionaris, agar sabda Allah itu kami renungkan pagi-pagi hari sekali. Sebelum kami melakukan hal-hal yang lain, jam 5 pagi kami mengadakan misa, lalu adorasi selama 1 jam merenungkan sabda Tuhan. Mungkin itu terlalu berat untuk kita mulai, tapi kita bisa mulai dengan 15 menit saja satu hari, baiknya di pagi hari. di mana kita memulai, ya kita menaruh, meletakkan sabda Tuhan
di bagian yang paling penting sebelum kita memulai hari kita, sehingga dia menjadi cahaya bagi kehidupan kita pada hari itu. Kita bisa merenungkan sabda Tuhan dan dengan membacanya beberapa kali, 2, 3 kali, 4 kali. Lalu kita bisa, karena kita membaca dengan pelan, kita merasakan ayat apa yang muncul, mungkin yang membuat saya ingin tahu, atau yang membuat saya merasakan sesuatu. Apakah ada perasaan sukacita, atau ada perasaan kecewa, atau kesedihan, bahkan ketakutan. Apapun yang membuat kita sedikit bergejolak, terutama perasaan kita semakin merucut ya kepada ayat itu, dan kita bertanya, apakah ini artinya buat saya hari ini? Apa yang saya bisa ambil? Kalau kita sedang merenungkan sebuah perikop, kita bisa juga kalau memang punya waktu lebih lama, kita bisa melihat siapa karakter-karakter yang ada dalam cerita itu, ya. Apakah peran-peran mereka? Apakah yang terjadi? Poin apa yang Tuhan Yesus ingin bagikan pada saat itu? Kita juga bisa membawa imajinasi kita masuk ke dalam cerita yang sedang kita renungkan. Misalnya, ya, Tuhan Yesus sedang memberi makan 5.000 orang, ya. Lalu kita bisa membayangkan, mungkin saya menjadi salah satu rasulnya yang diminta Tuhan Yesus untuk memberikan makan untuk sebegitu banyak orang, dan saya merasa saya tidak bisa memberikan itu. Uang kas kita hanya ada 200 dinar dan saya tidak bisa, tidak cukup Tuhan. Mungkin saya ada gejolak di situ. Atau mungkin saya sebagai seorang anak kecil yang datang dengan pasrahnya kepada Tuhan Yesus membawa, ya, 2 ikan dan 5 roti. Kita bisa juga membayangkan seperti itu, dan kita bisa melihat reaksi kita seperti apa. Kalaupun dalam imajinasi kita cerita itu sedikit berbelok, tidak sesuai dengan apa yang tertulis, justru itu mungkin menarik. Ada sesuatu mungkin yang Tuhan ingin menunjukkan tentang diri kita. Semakin kita sadar akan apa yang terjadi dalam hidup kita dan membiarkan sabda itu memberikan cahaya kepada kita, semakin lagi kita berjalan di dalam terangnya, dan kita menjadikan cahaya itu sebagai sumber jalan bagi hidup kita. Karena tidak ada yang lebih baik dan lebih benar dibandingkan dengan sabda Tuhan sendiri. Saya pun yang belum lama pergi beretret, mencoba untuk membiarkan sabda itu berbicara di dalam situasi hidup saya. Waktu saya merenungkan banyak cerita tentang Daud dan Saul, ya. Daud yang belum menjadi raja dan Saul yang sudah menjadi raja, dan pertikaian mereka. Bagaimana inspirasi dari Daud yang memaafkan dan tidak melakukan hal yang jahat, walaupun Saul melakukan sesuatu yang jahat bagi dia. Kita bisa membiarkan sabda memberikan inspirasi jalan di dalam hidup kita. Mari kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai cahaya bagi jalan kita. Dan semoga firman Tuhan yang hidup di dalam Kristus selalu menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga hidup kita selalu memuliakan namanya yang kudus. Amin.